Baik, kita mulai bagaimana kira-kira ya? Boleh ya? Boleh, Pak. Oke, sudah jam 7.40 ya. Kita percepat saya pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa, puji bagi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Semoga kita semua tetap berada dalam kesehatan dan mampu serta bisa mengikuti segala perkuliahan kita di kampus kita melalui pertemuan virtual seperti ini ya. Kita akan teruskan kuliah kita dengan topik yang baru. Namun demikian, sebelum masuk pada topik yang baru, topik tentang visi, saya ingin mengundang 1 atau sampai dengan 3 orang di antara Anda jika ada yang bertanya mengenai kuliah pekan lalu. Saya beri waktu 5 sampai dengan 7 menit lah ya. Oke, saya undang dulu, silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Untuk penyegaran pagi-pagi ini. Oke, mungkin masih sungkan kalau bertanya. Saya yang bertanya lah kalau gitu. Pagi-pagi ini. Ada Ifda. Halo Ifda. Iya, halo Pak. Baik, Ifda sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, coba kemukakan 1 menit atau apapun yang bisa Ifda sampaikan tentang kuliah yang pekan lalu. Silakan. Baiklah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan. Saya Ifda. Kalau udah mungkin videonya Ifda ditutup aja, Ifda. Halo, Ifda. Ya, silakan. Ya. Halo, Pak. Ya, silakan Ifda. Baik. Untuk perkuliahan minggu lalu kita membahas tentang itu, Pak. Bagaimana kepemimpinan itu sangat berpengaruh pada bagaimana urgensi dari kepemimpinan itu sendiri. Seperti dapat kita lihat dari biodata Bapak kemarin tuh, bagaimana Bapak mampu memanfaatkan komunikasi untuk komunikasi Bapak untuk mencapai kepemimpinan yang baik, dan juga komunikasi Bapak gunakan untuk mencari teman dan meningkatkan networking atau jaringan pertemanan Bapak sendiri. Dan juga Bapak menggunakan komunikasi itu untuk menyampaikan motivasi dan juga sebagai motivator. Oleh karena itu, komunikasi itu sendiri juga sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan, yang mana kita sebagai pemimpin itu pasti menggunakan komunikasi ketika menyampaikan visi dan misi kita kepada orang yang kita pimpin di bawah. Oleh karena itu, komunikasi itu sangat berguna untuk menyampaikan misi kita dan juga mengatur kepemimpinan kita untuk mengatur bagaimana kepemimpinan kita itu akan berlangsung. Baik, Ifda. Terima kasih Ifda ya. Iya, Pak. 1 catatan saya untuk Ifda dan untuk semua mahasiswa di ilmu komunikasi ini. Seringkali uraian panjang itu penting, tetapi juga seringkali uraian yang singkat dan padat juga lebih penting. Nah, sesuai dengan pertanyaannya ya. Begitu Ifda ya. Iya. Baik, kita silakan speaker dimatikan Ifda. Kita mulai untuk topik yang kedua, topik hari ini ya. Baik, ya ini dia topiknya. Kita beri judul topik kita adalah kepemimpinan strategis dan visioner. Kepemimpinan strategis dan visioner. Ini adalah topik yang kedua. Gambar saya nampak, Indra? Oke. Gambar saya dengan suara saya terdengar, Jaka?
Oke, baik. Ifda siapa tadi? Indra, dimatikan aja speaker Indra. Ini adalah topik yang kedua setelah kemarin kita membahas tentang leadership di dalam organisasi, kepemimpinan di dalam suatu organisasi, apapun nama organisasinya. Sekarang kita lihat satu jenis kepemimpinan yang penting ya, dan sangat dibutuhkan di setiap masa dan di setiap organisasi. Speakernya telah dimatikan semua ya. Kenapa disebut strategis? Kenapa disebut visioner? Ya, mari kita lihat. Nah, setelah kita membahas topik kepemimpinan dalam organisasi pada kuliah pekan lalu, maka pekan ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu kepemimpinan strategis dan visioner. Kepemimpinan strategis dan visioner yang sangat terkait dengan topik pekan yang lalu. Pekan lalu. Kepemimpinan strategis dalam definisi yang singkatnya adalah atau yang umum adalah merupakan kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk menciptakan harmoni atau keseimbangan antara tuntutan lingkungan eksternal, itu salah ketik tuh, bukan eksternal ya, eksternal organisasi. Jadi hubungan antara di luar organisasi dengan di dalam organisasi. Khususnya di dalam visi atau jangka panjang, ya, pandangan jangka jauh dari sebuah organisasi, misi atau apa yang dibawa yang dikerjakan oleh organisasi, strategi, cara mencapai tujuan organisasi, dan implementasi atau penerapan atau pelaksanaan dari segala program-program organisasi. Pemimpin yang strategis itu adalah pemimpin yang dapat menciptakan harmoni ya, antara keadaan dunia luar, hambatan dan tantangan di eksternal organisasi, peluang dan ancaman yang muncul di dalam atau di luar organisasi, dengan kekuatan yang ada di dalam organisasi. Jadi sebuah organisasi itu ada kekuatannya, tapi juga ada kelemahannya. Dan oleh karena itu, mereka atau organisasi ini dapat menjangkau peluang-peluang yang muncul di luar sana, dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang berada di luar sana. Maka diperlukanlah kepemimpinan yang strategis. Ya, baik. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa itu visi organisasi. Visi organisasi itu adalah sebuah rumusan yang singkat, padat, tapi bermakna, ya, yang menggambarkan wujud atau kondisi organisasi di masa depan. Berapa lamanya, Pak? Tergantung yang merumuskan. Tergantung organisasi, maunya berapa? Berapa lama? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Pada beberapa tahun lalu, visi belum dianjurkan untuk menyebut tahun. Tapi pada buku-buku yang terbaru, jurnal-jurnal terbaru, visi organisasi juga dianjurkan untuk menyebut tahunnya. Kapan kira-kira itu dicapai? Agar tahapan-tahapan kerja semakin real, ya, semakin konkret. Oke. Sampai di sini Tiara, terdengar suara saya? Suara saya terdengar? Tolong beri respon dong siapa yang Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, itu wujud organisasi. Kalau Universitas Andalas, visinya apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Siti Anissa Rinaldi tahu? Kemarin Unan berulang tahun. Ada yang tahu visinya apa? Halo, Siti Anissa Rinaldi? Iya, Pak. Ada tahu apa visi
Universitas Andalas sebagai sebuah organisasi? Nggak tahu ya. Ada ingat nggak di bawah di bawah gambar UNAN itu apa tulisannya itu? Untuk kejayaan bangsa. Ya, untuk kejayaan Itu bangsa. dia. Jadi jangka jauh dari UNAN itu adalah untuk membantu menciptakan kejayaan bangsa. Jadi para dosen, para mahasiswa, para tendik, sivitas akademikanya bekerja berhari-hari seperti ini, penuh dengan jadwal, bertahun-tahun menyumbangkan SDM-SDM tangguh ke depan halaman bangsa ini untuk dapat ikut ya, mencerdaskan ya, bangsa begitu ya, sampai kepada yang bermartabat. Kapan itu? Nah, itu memang jangka panjang ya. Tapi setiap 5 tahun, setiap 10 tahun itu ada visi-visi yang dikembangkan ya. Baik. Visi rektor namanya ya. Oke, yang kedua, ada misi ya. Untuk mencapai visi itu ada misi. Ada sesuatu yang diemban ya. Dan misi ini juga biasanya rumusan juga ya. Setiap perguruan tinggi punya misi 3 atau 4 ya, atau 5 ya. Yang wajib itu 3 ya. Yang pertama, setiap perguruan tinggi termasuk Universitas Andalas itu misinya yang pertama melaksanakan proses pendidikan. Nah, ini pagi ini kita sedang melaksanakan proses pendidikan ya. Baik sifatnya pembelajaran, ceramah, praktikum, workshop, ya seminar, pokoknya yang sifatnya pembelajaran ya, pendidikan. Makanya ada bidang pendidikan, ya kan? Yang kedua itu melaksanakan penelitian dalam arti yang sangat luas, ya, dari mulai penelitian yang kecil sampai penelitian yang besar, dari mulai yang sangat teoritis sampai kepada yang implementasi, ya, itu penelitian. Membantu masyarakat juga membuat penelitian. Misi yang ketiga dari perguruan tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat, ya, membantu masyarakat, memfasilitasi masyarakat, baik yang dekat, sekitar kampus, atau yang jauh, di mana para dosen dan para mahasiswa ikut terlibat di dalam pengabdian masyarakat. Akadinah. Halo Akadinah? Pak. Oke. Ya, Pak. Coba sebutkan salah satu pengabdian yang pernah Anda ikuti selama menjadi mahasiswa, baik bersama dengan dosen atau Anda saja sama mahasiswa. Boleh nggak sebut satu yang Anda ingat? Wiwin, ada Wiwin? Nggak usah pakai Ya, gambar, Pak. Wiwin. Nah, nggak usah pakai video, Win, nanti berat. Suaranya aja. Oke, silakan Wiwin. Ya, Pak. Ingat. Yang pengabdian masyarakat tuh, Pak. Ya. Pernah waktu itu sekali pas acara kafi jurusan, Pak. Pengabdian masyarakat ada SD di Pariaman tuh kalau nggak salah, Pak. Oke, SD Pariaman ya. Ya, lupa juga nama SD-nya, Pak. Lupa juga nama SD-nya ya. Oke, Ya, no Pak. problem ya. Ya, oke, baik. Baik, ya ini bagaimana menghilangkan gambar saya ini supaya nggak berat ini. Oh, stop video. Oke, baik. Begitu ya. Nah, kemudian misi yang keempat, ya. Misi yang keempat itu adalah governance ya, kepengelolaan ya. Kepengelolaan. Setiap perguruan tinggi ada cara mengelolanya, ya, ada cara mengelolanya. Ya. Itu kira-kira ya. Jadi misi adalah menggambarkan nilai pokok, ya, core value, ya, tujuan, purpose, ya, dan alasan akan eksistensinya sebuah organisasi. Ya, itu dia, ya, rumusannya. Nah, nanti Anda bisa melihat di banyak literatur, di banyak jurnal tentang apa itu visi dan misi organisasi. Juga di buku yang kemarin saya berikan kepada Anda. Tugasnya belum dikumpulkan ya, jangan lupa itu tugasnya ya. Nah, strategi ya, adalah arah ya yang menerjemahkan visi dan aksi. Ya, visi menjadi aksi. Ya, arah atau cara ya, tambahkan itu kalimatnya arah dan cara yang menerjemahkan visi menjadi aksi. Ya. Dari rumusan yang singkat menjadi rangkaian program-program kerja. Ya. Nah, visi UNAN adalah pendidikan.
Salah satu programnya adalah melaksanakan pendidikan di Fakultas FISIP di jurusan Ilmu Komunikasi. Salah satu kegiatannya adalah mata kuliah Komunikasi dan Kepemimpinan yang diasuh oleh sebuah tim dipimpin oleh Bu Anissa, kemudian diisi juga oleh Pak Andre dan juga oleh saya. Nah, itu adalah bagian dari strategi ya, atau program kerja dari visi pendidikan. Ya, itu contoh yang paling simpel, yang paling mudah. Pagi ini kita ketemu dengan sebuah perjanjian sesuai dengan jadwal yang ada, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, oleh FISIP, ya, kemudian oleh ilmu komunikasi, dan kita ketemu jam 7.30, hari masih pagi. Ya. Nah, ini adalah bagian dari program kerja atau kegiatan di bidang pendidikan di Universitas Andalas. Sampai sini nyambung kira-kira, paham? Halo? Paham, Pak. Baik. Ya. Nah, kemudian strategi merupakan dasar untuk pengembangan mekanisme ya, yang spesifik, yang khusus untuk menolong organisasi mencapai tujuannya. Ya. Nah, jadi strategi itu adalah cara menerjemahkan visi menjadi sejumlah aksi, sejumlah program kerja, sejumlah kegiatan, ya. Kemudian juga adalah dasar untuk pengembangan cara yang spesifik, mekanisme yang spesifik untuk menolong tercapainya tujuan organisasi. Ya, kunjungan Pak Rektor ke sejumlah tempat adalah strategi juga. Kunjungan Pak Dekan FISIP misalnya, berbincang-bincang, berdialog, bekerja sama dengan kampus lain, dengan FISIP UI misalnya, dengan FISIP UGM atau FISIP di internasional, ya kan, University Abroad, luar negeri, itu adalah bagian dari cara Pak Dekan untuk mengembangkan organisasi FISIP kita, misalnya begitu, ya, itu adalah strategi. Strategi juga adalah niat, intention, ya. Implementasi melalui struktur. Nah, tadi saya sebut ada Pak Rektor, ada Pak Dekan, itu kan, ada ketua jurusan, ya kan, itu struktur, ya kan. Ada sistemnya juga, ada sistem, ada tata aturan, ada organisasi, dan ada budaya kerja. Ada budaya kerja. Saya senang Anda membuktikan budaya kerja atau budaya kuliah yang cukup tepat waktu, walaupun tidak on time, tapi masih in time lah ya. 7.30 pagi-pagi kita udah kumpul, 7.35 sudah hampir penuh, 7.40 kita mulai. Itu on time dan in time, masih di toleransi lah ya, apalagi dalam masa-masa seperti ini kita tidak bisa bertemu di kelas ya. Oke, itu adalah budaya dan iklim kerja kita, ya, iklim kuliah kita ya, yang bisa menumbuhkan semangat Anda di masa-masa yang akan datang selama lebih kurang 3 atau 4 tahun ke depan ya. Dan setelah itu Anda akan memasuki sebuah dunia yang berbeda ya. Welcome to the jungle ya. Welcome to the real life ya. Tapi anjuran saya, sebelum Anda masuk pada kehidupan yang nyata, sebaiknya dalam 3-4 tahun di kampus ini, Anda ikutlah segala macam kegiatan, segala macam program-program kerja BEM, termasuk dengan dosen, dan bergaul dengan masyarakat, menulis, membuat video, karena ada dari ilmu komunikasi yang membuat acara-acara tertentu. Itu anjuran saya, sehingga Anda masuk pada dunia yang nyata beberapa tahun ke depan akan lebih mudah. Baik, kemudian ada sistem insentif, ada ada imbalannya ya, imbalannya. Anda contohnya ini mahasiswa, belajar yang baik, membaca yang baik, melalui ujian-ujian tertentu, insentifnya nilainya B atau A ya. Tentu harapan saya cukup 2 itu aja, A sama B ya. Tidak perlu sampai dapat nilai D ya. C juga janganlah mudah-mudahan, itu insentif ya. Insentif di akhirnya adalah gelar akademik yang Anda miliki nanti insya Allah ya. Kemudian semua orang yang bekerja pada sebuah organisasi ada insentifnya ya, ada insentif, baik insentif berupa rupiah, berupa keuangan, insentif non uang, misalnya naik pangkat ya, misalnya kesehatan, maksud saya asuransi kesehatan dan lain-lain ya, untuk menjamin terwujudnya visi di masa depan. Nah, gitu. Jadi strategi
adalah sebuah cara untuk mencapai sebuah visi di masa depan. Di antara Anda yang berapa jumlahnya ini? Mahasiswa ini ada yang ikut dalam kegiatan BEM enggak? Coba sebut namanya siapa? Satu aja atau dua, silakan. Halo. Halo. Ya, Pak. Ada? Ada? Ya, Pak. Ya, Pak. Ada. Oh, Siapa tidak, namanya? Siapa namanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Nggak Pak. ada. Nggak ada yang BEM. Oke, ada yang hima nggak? Ada yang hima nggak? Ada BEM, Pak. Siapa namanya? Silakan sebut namanya, silakan. Siapa namanya? Tidak perlu pakai video lah supaya Alwan, Pak. Siapa? Alwan, Pak. Alwan. Ini Alwan yang bicara ini. Iya, Pak. Oke, Alwan di BEM di bagian mana? Di staf Kementerian Kebijakan Nasional, Pak. Waduh, Kementerian Kebijakan Nasional. Itu BEM UNAN atau BEM FISIP itu? BEM Unan, Pak. BEM UNAN. Oke, baik. Coba berikan satu contoh kegiatan yang telah Anda lakukan dalam waktu dekat kemarin ini. Silakan. 2 minggu kemarin itu aksi tolak RUU Omnibus Law sama bapak-bapak, ibu-ibu buruh di DPRD Provinsi Sumbar, Pak. Ya, terus. Terus bentar, ada yang diambil. Silakan deh. Apa lagi? Apa hasilnya? Apa hasilnya? Hasilnya nggak ada ditemui sama ketua DPRD-nya, Pak. Katanya ketua DPRD-nya nggak di tempat. Oh, apa tujuannya? Tuntutannya untuk menolak pengesahan RUU Omnibus Law itu, Pak. Oke, apa manfaat bagi Anda? Tahu baik buruk rancangan RUU-nya, Pak, karena lebih banyak mudaratnya kalau RUU ini disahkan, Pak, terutama untuk buruh dan lingkungan hidup juga cuman menguntungkan investor asing aja, Enggak, Pak. maksud saya apa manfaat bagi Anda pribadi? Ya, manfaat bagi saya pribadi ya, saya tahu, Pak, itu hukum itu gimana, terus bagaimana merancang undang-undang, itu sih, Pak. Oke, dan bagaimana mengkomunikasikan? Jangan lupa dong. Ya, Pak. Nah, anak ilmu komunikasi lupa ngomong bagaimana mengkomunikasikan gagasan, ya kan? Walaupun belum ketemu gagasannya, ya kan? Belum ketemu dengan orangnya. Oke, baik. Itu contoh satu. Ada yang dari Hima atau UKM? Yang perempuan boleh, yang laki boleh. Saya mau dengar suara perempuan pagi ini ada? Dari Hima atau UKM? UKM tari atau UKM drama atau UKM apa silat, silakan. Ada? Halo? Pak. Masa Ya, nggak Pak. ada sih saya hebat-hebat ini mahasiswa FISIP nih? Halo? Ya, Pak. Siapa ya? Siapa namanya? Halo? Tak ada ya? Oke lah kalau gitu. Tak bersemangat nampaknya pagi ini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada dimensi kepemimpinan strategis ya. Ya sudah, lupakan saja yang tadi ya. Dimensi kepemimpinan strategis ya. Ini dia, tolong perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada lingkungan eksternal, ada yang bawah, ada yang di atas, ada kiri atau kanan ya. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi sebuah organisasi yang saya simbolkan dengan segitiga itu. Ya, dia boleh simbolnya segitiga atau lingkaran, nggak ada masalah ya. Itu hanya simbol saja, jangan bayangkan, ih Bapak kok segitiga, kenapa nggak kotak, boleh aja. Kenapa nggak lingkaran, boleh saja, itu gambar dari sebuah organisasi. Ya. Apapun nama organisasinya, BEM, Hima, UNAN, FISIP, ya kan, Faperta, dan lain-lain ya, di kampus-kampus kita atau di tempat kita masing-masing, ya kan. Nah, sebuah organisasi itu ada visi yang paling atas, ya, yang paling atas, yang dijunjung, yang dicapai, yang diupayakan tercapai, itu visi, ya kan. Lalu ada cara mencapainya, ya,
3 atau 4 rumusannya. UNAN punya visi, lalu punya cara mencapai 3 atau 4 atau 5, ya kan? Lalu ada strategi pencapaian, biasanya 5 tahun sekali, ya, atau mungkin setahun sekali. Strategi 5 tahunan, namanya RPJM, ya. Rencana pembangunan atau perencanaan jangka menengah, ya kan? Lalu ada strategi per tahun, ya, atau strategi per bulan, ya, ada strategi, ada program kerja, ya, strategi cara, ya. Dan yang berikutnya ada arsitektur organisasi. Nah, itu tadi ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada WR1, ada WR2, ya, di atasnya ada rektor, ya kan. Di bawahnya ada dekan pada masing-masing fakultas, ada bidang penunjang dari tendik, ya, dari tenaga kependidikan, ya, ada kepala biro, kepala bagian, sampai ke bawah, itu semua adalah untuk melayani mahasiswa dalam rangka juga melayani organisasi UNAN untuk mencapai misinya dan mencapai visinya, ya, secara nyata, yaitu melaksanakan pembelajaran, pendidikan di kelas, ya, lewat virtual seperti ini atau lewat offline kalau nanti memungkinkan, lalu mengembangkan kemahasiswaan, kemampuan olah pikir, kemampuan olah rasa, juga kemampuan hobi-hobi lain yang dapat dikembangkan sebagai mahasiswa, ya. Kemudian juga dosennya begitu, ada yang senior, ada yang junior, ada penelitian, ada anggota, ada ketua, ya kan, juga begitu di dunia kependidikan kita, ada penanggung jawab, ada dosen diperbantukan, lain-lain. Itu adalah struktur atau arsitektur organisasi, ya. Samakah pada masing-masing organisasi? Tidak, tergantung kebutuhan, ya. Bisa saja 3 orang saja bisa bergerak, atau mungkin 10 orang, ya. Pada tahun-tahun terakhir ini, ya, saya ingin sampaikan kepada Anda, sebuah organisasi tidak harus banyak orangnya, ya. Cukup 3 orang saja, tapi yang paling penting dikembangkan itu networking. Tolong di stabilo kalimat saya, mungkin nggak ada di slide, nggak ada, ya. Itu networking, ya. Apa itu networking? Jaringan kerja, ya. Di dalam kehidupan 4.0 ini, ya, Anda bisa bekerja tidak mesti di gedung-gedung bertingkat. Hari ini di kota-kota besar, ya, bahkan sekarang juga terpaksa lah Pak dosen bekerja di rumah. Anda juga kuliah di rumah, di kampung masing-masing, di tempat masing-masing, ya, sambil minum kopi, ya, sambil minum teh, ya. Bahkan juga ada yang belum mandi mungkin, ya, bisa ikut, ya, networking. Yang penting di kota A menulis sesuatu, kemudian di kota B menulis sesuatu juga, ada sebuah rencana kerja yang disepakati bersama, kemudian kita bekerja di tempat masing-masing, ya. Tidak mesti di kantor yang besar. Ada sekarang anak-anak muda milenial bekerja di pinggir pantai sampai menikmati suasana pagi, atau yang suka di pegunungan mengirim bahannya, dan kalaupun diperlukan meeting paling-paling sebulan sekali. Bahkan sekarang meeting pun bisa pakai virtual meeting. Ya, itu semua dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Saya ingin tambahkan kepada Anda, ada buku bagus, ada artikel bagus, nanti cari, ya. Ya, namanya adalah Kepemimpinan Berdasarkan Networking, ya. Networking based leadership, ya. Coba Anda cari itu, bagaimana sebuah kepemimpinan dilakukan berdasarkan networking. Sampai sini penjelasan saya dapat dipahami? Bisa, Pak. Mana suaranya kok? Baik, ya, baik. Terima kasih, ya. Semuanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, ya. Baik. Sudah 30 menit ini, ya. Tinggal 1/4 jam lagi. Sesuai dengan janji saya. Nah, visi kepemimpinan, diulang lagi. Visi dianggap sebagai impian yang ingin diwujudkan. Jadi bukan cuma impian tidur, ya. Impian atau harapan yang ingin diwujudkan. Bukan cuma ingin, akan diwujudkan, ya. Yang mencerminkan ambisi. Nah, ambisi itu boleh, yang nggak boleh itu ambisionis. Ambisius. Ambisi itu penting, energi gerak, ya. Daya tarik yang besar, hasrat atau passion, ya. Anda harus punya hasrat, harus punya gairah untuk mencapai sesuatu, ya kan. Ada gerakan, ya.
yang Anda akan lakukan. Ada semangat ya, dan keadaan ya, serta perwujudan realisasi ya dari ide Anda di masa depan. Ya. Jadi anak muda harus punya visi yang jelas, ya. Harus punya ide. Pak, kan tantangan berat. Ya memang kalau nggak ada tantangan bukannya kehidupan lah, ya kan. Maka kita perlu sebuah strategi nanti. Ya itu visi. Anda mau jadi apa 5 tahun ke depan? Coba rumuskan. Saya berharap di antara Anda, ini semester berapa nih? Semester Tahun 5, keberapa Pak. ini kebanyakan mahasiswa sekarang? Lima, Ya? Pak. Hah? Semester 5, Pak. Oke, jadi tahun ketiga ya, tahun ketiga ada mengulang bahkan tahun keempat ya mungkin ya. Nah, masing-masing harus punya visi yang jelas ya, harus punya visi yang jelas ya. AYSA ya, contohnya harus punya visi yang jelas ya. Jangan diam ya. Tantangan semakin berat, ke depan semakin berat ya. Visi mencerminkan wujud ideal organisasi di masa depan. Maunya apa? Oh iya, saya lupa belum menyebutkan ya. Visi itu dirumuskan bersama. Tidak boleh hanya satu orang saja, walaupun bisa. Visi itu dirumuskan bersama oleh anggota organisasi. Misalnya melalui musyawarah nasional. Nah, kalau di UNAN misalnya dulu oleh para pendirinya, kemudian visi 5 tahun sekali oleh Pak Rektor, kemudian dibicarakan kepada staf-stafnya misalnya ya. Nah, itu visi di masa depan yang saat ini belum terwujud. Memang belum terwujud dan akan diwujudkan ya. Visi menjadikan anggota organisasi percaya bahwa keinginan tersebut merupakan sesuatu yang berharga untuk dicapai dengan semua pengorbanan yang dimilikinya. Saudara sekalian, di alinea yang ketiga ini peran penting komunikasi. Ya, peran penting komunikasi ada di dalam perumusan visi. Yang penting lagi adalah ada di dalam penyampaian visi, penyamaan persepsi anggapan tentang visi oleh para anggota, dan itu tugas pemimpin menyampaikan visinya. Anda bisa dengar beberapa pidato-pidato hebat di dunia ini, ya, dari mulai Bung Karno, ya kan, pidatonya luar biasa. Anak muda yang kemarin baru saya jadi presiden, misalnya Obama, ya, menyampaikan visi yang sangat luar biasa. Gayanya beda dengan yang sekarang, ya kan. SBY misalnya kan, Soeharto, ya, itu punya visi yang berbeda cara menyampaikannya kan. Berbeda pula dengan yang sekarang, presiden sekarang ya, gitu. Dan lain-lain ya. Pada perusahaan juga ada ya. Contohnya dulu ini ada Sony ya, merupakan produk elektroniknya. Sekarang luar biasa ya, ada Yahoo, ada Google dan lain-lain. Dunia milenial Anda sampai saya susah menyebutkannya ini ya. Oke, itu adalah bagian dari visi yang luar biasa. Ya, Anda memang memiliki genggaman 4.0 ke depan ya. Bermainlah di situ dengan baik dan ungkapkan segala potensi Anda di dalam kehidupan sosial media dengan sebaik-baiknya. Nah, contoh kalimat visi. Contohnya, turut berpartisipasi secara nyata dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tadi contoh UNAN misalnya. Tapi ini belum pakai tahun nih, ya. Beberapa tahun terakhir ini visi itu dianjurkan memakai tahun, ya. 20 tahun lagi, misalnya tahun 2040 misalnya. Ya, 2040 FISIP akan menjadi apa misalnya, FISIP UNAN. Nah, itu selalu ya. Nanti Anda lihatlah di dalam rumusan visi di FISIP itu ya, itu akan menjadi apa di tahun 2030, 2040 misalnya ya. Oke, itu yang agak panjang nih, membentuk masyarakat industri berteknologi modern yang menekankan pada kemampuan manfaat informasi dan lain-lain ya. Dan sebuah organisasi punya visinya masing-masing. Kalau ada pertanyaan langsung ditekan saja speaker Anda ya, jangan tunggu saya selesai baru Anda mau bertanya ya. Nah, organisasi tanpa visi yang jelas ya, akan bergerak secara ragu-ragu ya. Mudah terombang-ambing oleh tekanan eksternal. Oh iya, biasanya visi beberapa organisasi, perusahaan atau pendidikan beberapa tahun terakhir ini nggak berani mengambil waktu yang panjang-panjang. Oh 20 tahun nggak, paling tinggi 15 tahun, 10 tahun. Kenapa? Karena perubahan dunia begitu sangat cepat. Ya. Dan kita mesti mengantisipasinya, mesti menangkapnya, kemudian mesti memperbincangkannya di dalam, dan kemudian merubah langkah kita. Ya kan? Nah, Pak,
Apa enggak itu strategi, Pak? Ya, boleh juga ya. Nah, semuanya memang serba relatif, tidak ada yang pasti ya. Jadi yang penting Anda punya kemampuan untuk menjelaskan visi. Apa beda dengan tujuan, Pak? Nah, nanti ada orang protes. Biasanya tujuan itu lebih teknis ya. Nah, begitu kira-kira. Orang dalam organisasi akan kehilangan komitmen dan lebih banyak mencapai tujuan-tujuan yang sepele. Nah, karena nggak ada visi yang jelas yang dikembangkan dengan baik. Ya. Visi organisasi negara, visi organisasi provinsi, visi organisasi UNAN, ya, visi organisasi dekan atau fakultas ya. Nah, harus jelas ya supaya kita mau kemana ini kan. Nah, tadi Anda udah ngomel-ngomel tuh mahasiswa, udah protes undang-undang yang merugikan masyarakat, menguntungkan dunia liberal, para industri misalnya. Apakah itu visinya sama dengan visi negara kita? Nah, Anda yang memperbincangkannya ya. Baik, organisasi berjalan lambat dan tidak pernah menghasilkan perubahan yang signifikan dan berharga. Ya, itu karena nggak ada visinya. Oke, tinggal sedikit lagi nih waktunya ya. Sayang sekali, Bang. Saya nggak berlama-lama. Nah, ada beberapa ciri yang efektif, ada 10 kalau saya nggak salah, nanti berapa yang mungkin saja ya. Saya tak bisa melihat Anda lagi nih, mungkin salah tekan tadi, jadi nggak nampak wajah-wajah Anda nih ya. Jadi saya nggak bisa menyapa lagi, mohon maaf ini ya. Oke. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Masih, Pak. Pak. Karena nggak menampak wajah Anda, jadi saya anggap saya bicara sendiri nih, nggak kelihatan. Oke. Nah, Ayu? Halo Ayu? Ya, Pak. Oke, masih dengar suara saya ya? Masih, Pak. Oke, Nur Ainun? Masih dengar kok, Pak. Nur Ainun? Oke, baik. Terima kasih ya. Visi menghubungkan keadaan saat ini ke depan. Nah, ya kalau kata Bung Karno dulu, saya suka kalimat beliau ini. Merdeka atau kemerdekaan adalah jembatan emas bagi bangsa Indonesia. Nah, jembatan emas kan dari masa lalu, zaman penjajahan kepada zaman kemerdekaan itu kata Bung Karno. Kalau kata Bung Hatta, belum cukup Bung, didiklah dulu masyarakatnya agar mereka siap untuk bersaing pada masa depan. Kata Bung Karno, tidak, bikin jembatan dulu. Nah, itulah dua pemimpin yang berbeda cara pandang tapi bisa sepaham sampai kemudian mereka berpisah di tahun yang menentukan kehidupan mereka berdua ya, dan juga kehidupan kebangsaan kita. Ya, Anda baca baik-baik ya. Nah, visi dalam kehidupan keagamaan kita juga ada misalnya ya kan. Ya, masing-masing agama mempunyai cara pandang ya kan ya, untuk kehidupan kemanusiaannya ya kan. Nah, ada rasulnya juga ya menjelaskan kepada kita semua tentang firman-firman Tuhan ya kan kepada kita umat manusia ya. Baik, visi menghubungkan keadaan saat ini ke masa depan ya. Saya langsung lompat dulu ya. Yang kedua ya. Tadi dia energi atau komitmen ya. Ada energi gerak, ada komitmen. Komitmen itu apa ya? Janji setia lah kira-kira begitu ya kepada sebuah organisasi ya. Karena ada yang akan dicapai, kalau nggak capai ngapain lelah kita ya kan. Nah itu energi dan komitmen visi yang efektif ya, menimbulkan inspirasi. Maka pemimpin itu mesti menumbuhkan energi anggotanya, mesti menumbuhkan komitmen anggota. Jangan bilang saya nggak tahu, itu bukan urusan saya. Itu bukan pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang menginspirasi itu. Pemimpin itu banyak modelnya ya. Kita belum bahas tipe-tipe pemimpin ya. Ada pemimpin yang berkomitmen kuat, ada pemimpin yang otoriter, ada pemimpin yang demokratis, tapi juga ada pemimpin yang cuek. Namanya let's just fire. Pemimpin yang terserah kau salah. Nah, itu namanya pemimpin ya. Tapi itu pasti bukan pemimpin yang efektif dan strategis sudah pasti ya. Baik, yang ketiga, visi membangun standar keunggulan dan kualitas ya. Beberapa tahun ini semua organisasi ada standarnya. Ada standar keunggulan, ada standar kualitas yang akan dicapai ya. Hidup kita ini semakin berat ya anak-anak ya. Ada keunggulan-keunggulan tertentu, ada kualitas tertentu yang mesti kita miliki. Saran saya, maaf, 3 tahun, 4 tahun Anda di kampus ini, dan kalau sekarang tinggal setahun lagi, percepatlah ya kemampuan Anda berunggul itu ya. Tidak usah banyak-banyak, 1 saja atau 2 unggul. Saya ahli dalam memotret saja. Saya punya keunggulan dalam menulis sesuatu. Saya punya keunggulan dalam membicarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Nah, itu visi sebagai sebuah
organisasi sebagai sebuah individu di dalam kehidupan ilmu komunikasi dan lain-lain misalnya kan. Saya menyampaikan melalui gambar-gambar, ya kan. Saya melalui video-video, nah, itu belajar ya, oke. Saya melalui sebuah pengorganisasian komunikasi, manajemen komunikasi. Saya pada kemampuan media misalnya, oke. Visi mempunyai daya tarik yang luas dan mendalam, ya sudah pasti dong dia akan mempunyai kemampuan ya untuk menarik orang berbuat, ya baik. Kemudian yang kelima, visi berhubungan dengan perubahan. Ya sudah pasti, kadang-kadang visinya mesti disesuaikan juga sedikit-sedikit ya. Nah, karena tantangan begitu luar biasa, perubahan begitu luar biasa, ya kan. Tetapi pada sebuah organisasi yang besar seperti negara, nggak boleh sembarangan visinya berubah, ya kan. Ya, mencapai keadilan, nah, itu adalah bagian dari visi negara, ya kan. Keadilan bagi seluruh anak bangsa kita, ya kan. Bagi seluruh penduduk kita, ya kan. Visi berhubungan dengan perubahan, ya. Perubahan mesti dikelola dengan baik ya oleh sebuah organisasi agar dia mampu bertahan kuat, ya. Namanya organisasi pembelajar, ya. Learning organization, ya. Oke, dikit lagi. Nah, visi mendorong keyakinan dan harapan sudah pasti ya. Yang ketujuh, menggambarkan idealisme, ya sudah pasti ya. Itu tadi digambarkan sebuah idealisme. Ya. Kemudian, nah ini dia terakhir ya, misi kepemimpinan. Ya, tadi udah kita bahas secara pelan-pelan sebetulnya, secara bersama-sama udah kita sampaikan tentang apa itu misi ya. Baik, itu ada suara speaker ya hidup ya. Nah juga ini ada strategi saya tulis yang lebih rinci lagi bisa Anda baca ya. Ada taktik, ada tindakan, ada program ya. Nah ada 3 kualitas pokok strategi. Ya. Yang pertama adalah kompetensi organisasi. Ya. Yang kedua mengembangkan sinergi atau kemitraan atau tadi jaringan, ya. Kolaborasi. Ya. Yang ketiga menciptakan keuntungan sudah pasti ya, keuntungan bagi dirinya dan bagi orang lain. Ya. Di sini sebagai konsumen. Ya. Baik. Nah kontribusi pemimpin bagi organisasi. Ini dia. Saya garis bawah ini. Organisasi yang kuat merupakan hasil kepemimpinan yang unggul. Bukan unggul itu salah, huruf G-nya kurang. Organisasi yang kuat merupakan hasil dari kepemimpinan yang unggul. Organisasi tanpa pemimpin yang unggul adalah kemunduran. Ya, kemunduran produktivitas organisasi. Inovasi terhambat, oleh karenanya harus dicari pemimpin yang unggul agar inovasi berjalan terus. Ya, iklim budaya organisasi yang adaptif. Dan semuanya itu harus mendorong lajunya organisasi ke depan. Ya. Maka pemimpin harus punya kemampuan untuk melihat masa depan, mampu memprediksi perubahan yang akan terjadi walaupun nggak selalu tepat, ya, tapi mampu memprediksi, lalu mampu melihat hambatan dan sekaligus peluang yang menghadang organisasi. Pemimpin yang baik selalu melihat tantangan sebagai sebuah peluang. Ya. Lalu ancaman dapat dikelola sebegitu rupa. Ya. Kalau nggak berani melawan orang, ya berkawanlah. Ya, gitu. Ya, kalau nggak mampu kita melawan orang tersebut atau saingan, maka berkawanlah. Ya, supaya kita seiring. Potensi secara harmonis untuk kemajuan organisasi. Kalau kata orang Padang, begini kata orang Minang. Kalau takut dengan ujung pisau, maka berlarilah ke pangkal pisau. Nah, kalau belum bisa menangkap tajamnya pisau, ya, maka mendekatlah kepada pemegang pisau. Nah, itu dia. Paham nggak, Dek? Halo? Paham, Pak. Paham nggak? Kalau belum berani dan belum kuat badan menahan bedil, maka dekatilah pemegang bedil. Nah, begitu caranya. Ya. Halo, nyambung? Halo, Pak. Nyambung ya? Kalau udah berani, lawan itu bedil. Ya. Lawan itu pisau. Begitu. Ya kan? Kalau ada tembok besar, jangan dipukul dengan kepala. Cari jalan, kalau enggak mendaki. Nah, kalau enggak ada pendakian, ya apa boleh buat, cari tangga. Nah, gitu. Itu caranya ya. Kalau ada tembok jangan jangan dipukul dengan kepala ya. Cari jalan ya untuk bisa menembus tembok tersebut ya, itu dia. Oke. Udah habis ya. Nah, ini yang paling terakhir sekali ya. 5 menit lagi. Ada visi yang tinggi dan rendah, ada aksi yang rendah dan yang tinggi ya.
pemimpi, the dreamer, bukan pemimpinnya, pemimpi kurang N1 tuh, pemimpi sengaja adalah orang yang punya visi tinggi tapi aksinya rendah. Itu namanya mimpi. Ya. Punya visi tinggi tapi aksinya rendah, hampir nol. Itu namanya pemimpi. Ya kan? Punya visinya rendah. Aksinya juga rendah. Ya udah, diam sajalah. Nggak manga-manganyo. Nggak manga-manganyo. Nggak ngapain ya. Mimpi pun nggak bisa. Bayangin, luar biasa kan. Tapi ada orang yang punya aksi tinggi, tapi visinya kurang tinggi. Dia pelaksana sajalah. Mengikuti saja perintah-perintah atasan, ya kan? Visinya rendah-rendah aja, ya kan? Tapi ada pemimpin yang punya visi tinggi, titik di kanan paling ujung, kanan atas paling ujung, ya, panah atas paling atas, ya, paling kanan paling atas, titik yang nomor 4 itu yang paling bawah, yang paling atas, itu punya visi yang tinggi, punya aksi yang tinggi, itu yang efektif. Ya, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mempunyai visi yang tinggi dan punya aksi yang tinggi. Saya berharap Anda semua, berapa orang jumlahnya? 30 orang, 40 orang ya. Jangan menjadi pemimpi ya. Menjadi pemimpin, bukan pemimpi. Menjadi leader, bukan menjadi dreamer. Kalau bahasa Inggris agak beda tuh. Leader, dreamer. Kalau bahasa Indonesia sederhana, pemimpin. Dikurang N-nya aja, pemimpi. Jangan ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Oke, Ya. baik ya. Ya, Pak. Nah, makanya belajar yang baik. Nah, ini dia. Pemimpin yang memiliki visi yang tinggi, tapi tak mampu mengimplementasikan dalam tindakan yang tepat adalah pemimpi, dreamer. Pemimpin yang tak memiliki visi, tak pula banyak berbuat, itu namanya uninvolved, tak terlibat, tidak mengamang-amangnya, duduk di tampek saya. Duduk saja dia, tak bisa menganga. Ya, ada orang di kampung 4 jam duduk aja ngobrol habis dari pagi sampai siang. Nah, itu ada tuh yang kayak begitu ya. Saya berharap Anda nggak begitu. Nah, ini dia. Saya bedakan memang warnanya. 3 itu pemimpin yang punya tindakan dan strategi yang jelas ya. Pemimpin yang unggul ya, itu yang hijau ya. Oke. Itu catatan saya pada kuliah hari ini. Semoga bermanfaat untuk untuk kita bersama. Tepat pada jam 8.27 penyampaian saya selesai. Saya masih punya waktu 3 menit. Ya, 3 menit. Silakan, ada yang mau komentar? 3 menit. Halo. Halo. Halo, Pak. Ada yang mau Iya, komentar? Pak. Ada? Tidak, Pak. Tidak? Mau pulang aja kita lagi? Sepertinya tidak, Pak. Sepertinya tidak. Oke, sepertinya tidak. Tidak, Kalimatnya bagus itu. Oke, sepertinya tidak. Oke, kita coba titip ya. Kalau gitu kita akan mengakhiri pertemuan ini. Kita coba kita coba lihat fotonya nih ya. Nah, saya foto dulu ya. Oke. Yang mau pakai wajah? Oh, mau pakai wajah. Oke, ulang. Oke, foto kuliah kedua. Ya. Prince, udah? Oke. Ya. 1. Sekarang lembar yang kedua. Nah, ada wajah Novaldo, ada Rintia, ada Nur Ainin Batubara. Ada yang lain? Sudah cukup? Nggak mau wajahnya? Oke. Oke. Saya kira begitu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah saya record, nanti saya olah begitu rupa menjadi bahan untuk Anda lagi ya. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua sehat dan tetap melaksanakan tugas kita masing-masing ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pamit ya. Terima kasih, Pak.